Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Inayah, saya moderator dari kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang transaksi leasing. Pembahasan yang pertama yaitu perkembangan leasing di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Lia Nur Alifah. Kepada Lia Nur Alifah dipersilahkan. Perkembangan leasing di Indonesia. Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1974. Hingga tahun 1980, jumlah perusahaan leasing yang ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu, di tahun 1981 meningkat menjadi 8 buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Lia Nur Alifah. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi leasing yang akan dijelaskan oleh Jamilatus Solihah. Kepada Jamilatus Solihah dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leasing. Definisi leasing sendiri biasanya dikonotasikan dengan kredit kendaraan bermotor. Secara umum, leasing adalah kegiatan bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Jamilatus Solihah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang landasan hukum leasing yang akan dijelaskan oleh Sukma Ayu. Kepada Sukma Ayu dipersilahkan. Hukum leasing. 1. Surat keputusan bersama nomor 122/Romawi 4/2/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Kedua, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KIP.149/MK/Romawi 4/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang ketiga, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KIP.650/MK/Romawi 4/6/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besar bea materai terhadap usaha leasing. 4. Surat Edaran Ditjen Moneter nomor Bank.TK.07/DJM/Romawi 3.1/1974 tanggal 8 Juli 1974 tentang tata cara perizinan, pembahasan usaha, pembukuan, tingkat suku bunga, perpajakan, pengawasan dan pembinaan. Yang kelima, Surat Ditjen Pajak nomor D.4/Romawi 2/8/34/3/1976 tanggal 23 Desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sukma Ayu. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan leasing yang akan dijelaskan oleh Amanda Dwi Salsabila. Kepada Amanda Dwi Salsabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas D, yaitu manfaat dan tujuan leasing. Manfaat leasing. Pertama, fleksibel. Kedua, tidak perlu jaminan. Ketiga, capital saving. Keempat, pelayanan cepat. Kelima, terhindar dari inflasi. Dan yang keenam yaitu dilindungi hukum. Tujuan leasing umumnya adalah memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amanda Dwi Salsabila. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pihak-pihak yang terkait dengan leasing yang akan dijelaskan oleh Lita Dewi Nur Anggraini. Kepada Lita dipersilahkan. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam leasing ada lessor, lese, supplier,
bank atau kreditur. Yang dimaksud dengan lessor adalah perusahaan barang atau pihak yang memberikan jasa kepada pihak lese dalam bentuk barang modal. Lese adalah perusahaan atau pihak bank yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal oleh lessor. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lese dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Bank atau kreditor adalah dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Leasing, pihak atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease dalam sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Terima kasih kepada Lita. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas penggolongan perusahaan leasing yang akan dijelaskan oleh Jamilatus Solihah. Kepada Jamilatus Solihah dipersilahkan. Pengelompokan usaha leasing. Perusahaan leasing dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Independent Leasing Company, yang kedua ada Captive Lessor, dan yang ketiga ada Leasebroker atau packager. Independent Leasing Company. Perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai produsen barang dan memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Nah, selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan leasing ini biasanya disebut sebagai lessor independen. Contohnya seperti Adira, WOM, SOF, dan masih banyak lagi. Yang kedua, captive lessor. Captive lessor ini melibatkan antara dua pihak. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, sedangkan pihak kedua yaitu pemakai barang. Captive lessor ini sendiri akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produknya, yang dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Contohnya seperti Astra, Yamaha, dan Suzuki. Nah, yang terakhir ini adalah leasebroker atau packager, yang berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi leasebroker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Contohnya, seperti Era, Mentari, Raiwet, Columbia, Columbus. Terima kasih kepada Jamilatus Solihah. Pembahasan materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis leasing yang akan dijelaskan oleh Lita Dewi Nur Anggraini. Kepada Lita dipersilahkan. Jenis-jenis leasing terbagi menjadi 4. Ada capitalized, sales type lease, leverage lease, and cross-border lease. Jenis capitalized ini adalah objek sewa yang menggunakan uang atau modal. Dan jenis kedua adalah sales type lease. Sales type lease ini adalah penjualan barang hasil produksi perusahaan melalui skema sewa. Jenis ketiga ada leverage lease. Pada skema ini, pembiayaan ini lessor tidak membiayai 100% dana yang dibutuhkan oleh lese. Ada credit provider yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. Yang keempat ada cross-border lease. Umumnya jenis leasing ini tidak digunakan. Jenis leasing ini digunakan untuk pembiayaan barang atau jasa antar negara, misalnya untuk perdagangan pesawat, atau kapal pesiar. Tentu untuk
merealisasikan dibutuhkan kerjasama beberapa bank. Terima kasih kepada Lita. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur mekanisme leasing yang akan dijelaskan oleh Sukma Ayu. Kepada Sukma Ayu dipersilakan. Prosedur mekanisme leasing. Dalam melakukan perjanjian leasing, terhadap prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lease. Bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. 2. Setelah lease mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. 3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease. Yang keempat, pada saat yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. 6. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lease. Yang ketujuh, lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. 8. Supplier menyerahkan tanda terima. 9. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier. Yang ke-10, lease membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya Lianur Alifah akan menjawab soal studi kasus kelompok 3. Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak ketika terjadi sengketa dalam perjanjian sewa guna usaha dilakukan melalui upaya litigasi dan non-litigasi. Saran yang dapat diberikan bahwa agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak yaitu lessee dan lessor, maka dalam pencantuman perjanjian antara pihak sangat penting dibuat dan sebaiknya menggunakan akta notaril. Apabila telah terjadi sengketa atau perselisihan, maka penyelesaiannya yang dilakukan adalah lebih efektif dengan cara perdamaian dan arbitrase dibandingkan dengan melalui cara penyelesaian di pengadilan, sehingga para pihak sebaiknya dihindari penyelesaian perselisihan di pengadilan. Untuk menghindari resiko dalam perjanjian sewa guna usaha, selain analisis, pembiayaan dilaksanakan dengan baik juga dengan melibatkan adanya pihak ketiga, dalam hal ini pihak asuransi, untuk mencegah adanya resiko atau